Asing. Kakak akan naik untuk bicara dengan mereka. Kamu tunggu di sini. Jangan pergi kemana-mana. Coba lihat, ada yang menantang lagi tantangan terhebat. Bukannya ini ujian yang aku tinggalkan? Selama 100 tahun, ternyata tak ada satupun yang bisa memecahkannya. Tantangan terhebat keluarga Lin ini, selama 100 tahun tak ada yang bisa memecahkan. Ah, gagal lagi. Mungkin hanya leluhur keluarga Lin yang bangkit kembali baru bisa dipecahkan. Ini susah. Petunjuk Dewa Besi pun bisa berbunga. Ayah, kompetisi sulap aliran selatan Nan-Er jadi juara pertama di kalangan muda, sangat diapresiasi Wakil Ketua He. Bagus. Masa depan keluarga Lin tergantung pada kalian, generasi muda. Leluhur. Ujian leluhur berhasil dipecahkan. Pohon besi benar-benar berbunga, bahkan ada wanginya. Aduh, masalah yang sudah berusia ratusan tahun ini. Hari ini ternyata bisa dipecahkan orang. Ilmu sulap orang ini terlalu hebat. Bisa melewati ujian leluhur. Ketinggian ilmu sulap orang ini hampir menyamai leluhur. Kalau bisa kita manfaatkan, pasti bisa membuat keluarga Lin bangkit lagi. Berikan perintah dengan segala cara. Kita harus temukan orang hebat ini. Baik, cuma trik kecil. Kalian sudah terkejut segitunya. Asing. Asing, jangan bicara sembarangan. Dia tidak menghormati leluhur, apalagi pantas memegang jimat leluhur. Serahkan. Kamu mau apa? Ayah, leluhur mendirikan keluarga kita. Sekarang ada anggota keluarga yang tidak menghormati leluhur. Harus dihukum berat. Kakek, Asing, sejak kecil punya penyakit kedinginan. Hanya jimat leluhur yang bisa menyembuhkannya. Kalau tidak ada jimat leluhur, dia bisa mati. Ya biarkan dia mati. Kamu. Jimat leluhur menyimpan warisan ilmu sulap. Dia cuma orang sakit. Lambat laun pasti mati. Masa kita harus menunggu sampai dia mati? Baru mewariskan ilmu sulap? Aku adalah putra sulung keluarga Lin. Tidak boleh biarkan orang sakit menguasai jimat leluhur, kakek. Asing tidak bisa hidup tanpa jimat leluhur. Kumohon. Kakak, bangunlah. Jimat leluhur Adalah simbol penerus keluarga. Hanya ahli sulap terhebat yang berhak memakainya. Kalau kamu mau, kalahkan yang lain. Baik, demi Asing. Bahkan kalau harus mati, aku akan pertahankan jimat ini. Tantangan pertama, mengambil koin dari wajan minyak panas. Wah, tantangan pertama hari ini adalah trik sulap yang sangat hebat. Kita bisa menikmati pertunjukan yang luar biasa. Lin Nan dan Lin Anqiang sangat hebat. Bagaimana dengan kakak beradik Lin Jing? Jangan-jangan satu tantangan pun tidak bisa lewati. Lin Jing bahkan kemampuan untuk tampil di atas panggung saja tidak punya, apalagi Lin Xing, bahkan trik sulap, tidak pernah belajar. Berani-beraninya mereka merebut posisi penerus Ha. Nanti beri pelajaran pada gadis itu. Ayahnya sudah meninggal, barang yang ada di tangannya harus diserahkan. Ayah, tenang saja, anakmu ini pasti tidak akan membiarkan
barang milik keluarga Lin kita jatuh ke tangan orang luar. Jing, tantangan ini sangat berbahaya, jangan sampai melukai dirimu sendiri. Mulai. Minyak panas mendidih. Bisa melumerkan otot dan meremukan tulang. Ini beneran digoreng? Aku sudah mencium aromanya. Kalau tidak punya kemampuan tangan yang dimasukkan bisa cacat. Terlalu berlebihan, ini kan tumis sayur asin dengan daging. Mengambil koin dari minyak mendidih, cedera tanggung sendiri. Kalau ilmu yang dipelajari tidak matang, lebih baik mengaku kalah sekarang. Memang sampah, nanti tangannya hilang lagi. Kakek, aku duluan, supaya orang setengah-setengah tidak memalukan diri di atas panggung. Baik. Astaga, dia malah cuci tangan di dalam wajan minyak. Sudah lama dengar cucu tertua keluarga Lin adalah yang terhebat di aliran selatan. Tak disangka. Lin Anqiang juga sehebat ini. Iya, betul. Keluarga Lin memang penuh dengan orang-orang berbakat. Trik dasar saja sudah ketahuan kelemahannya. Anak ini membanggakan. Tak disangka Lin Anqiang sehebat ini. Kalau nggak mampu, lebih baik nyerah aja. Jangan sampai kalah dalam pertandingan, lalu malah jadi cacat. San, kamu punya anak yang hebat. Dengan Anan dan Aqiang di sini, keluarga Lin pasti akan maju. Ayah, ini kewajiban kami. Tidak sombong dan tidak gegabah. Ini baru sikap keluarga besar. Lin Jing, giliranmu. Sampah. Aku sarankan kau nyerah saja. Supaya nanti orang bilang aku mengganggumu. Bagaimana bisa keturunanku menjadi seperti ini? Jing, jangan salahkan pamanmu. Aturan keluarga memang begitu. Kalau nggak mau nyerah, segera naik ke arena. Semua orang sudah menunggu. Kemampuannya setengah-setengah, pasti kalah. Cepat serahkan jade leluhur itu. Kakek, bagaimana kalau aku duluan? Biarkan Jing beradaptasi dulu. Baiklah. Kakak Nan naik ke arena. Mungkin ada sampah yang bahkan nggak punya nyali untuk naik ke arena. Jing, nanti, perhatikan baik-baik caraku. Tantangan ini menggunakan 13 wujud 1000 ilusi. Gerakan ke-8. Jurus pembelah. Tangan perak. Tangan perak. Kak Nan sekarang sudah sehebat ini? Ini bukan apa-apa. Kalau dia bisa melatih tangan emas, mungkin benar-benar bisa mendapatkan warisan leluhur dari giok itu. Kekanak-kanakan. Apa itu tangan perak? Lin Anqiang hanya berhasil melatih tangan perunggu, makanya dia terluka oleh wajan minyak ini. Di atasnya, masih ada tangan perak dan tangan emas. Gerakan menyelam ke bulan dengan tangan perak Lin Nan ini, pantas saja dia bisa menjadi yang terkuat di Sekte Selatan. Kalau tangan emas, itu teknik legendaris. Selain leluhur keluarga Lin, tidak ada yang berhasil melatihnya. Lin Jing, kamu masih mau mencoba? Ya, Kalau begitu cepatlah. Jangan buang-buang waktu. Sampah.
Dia berhasil. Ching, kakak berhasil. Semangat, Kak. Ini. Apa-apaan ini? Bakat orang-orang keluarga Lin biasa saja, dan mereka juga sinis. Tapi kakak tiriku ini masih memikirkan ikatan keluarga. Katanya bakat Lin Jing biasa-biasa saja, hanya setengah-setengah. Tak disangka dia punya kemampuan. Ini. Nan-er takut dia mempermalukan keluarga Lin. Baru mengajarinya tahap ini. Tahap kedua pasti tidak akan bisa dia lewati. Cuma belajar dari Kak Nan, kan? Kamu sombong apa sih? Tahap kedua, kapak memutus tangan. Tahap kedua, kapak memutus tangan. Ini bagian yang seru, kapak memutus tangan. Bukannya ini menyiksa diri? Ini adalah trik sulap. Tangan yang terputus bisa menari, dan bahkan bisa disambung kembali dengan sempurna. Tantangan ini akan kubuat kalian menyaksikan hasil latihanku bertahun-tahun. Semuanya, perhatikan baik-baik. Ayo. Mulai. Ayo. Kianger, cepat tarik kembali. Di usiamu yang masih muda ini, bisa mencapai level ini, sudah sangat luar biasa. Ya, kakek. Hei, kalau tidak mampu, cepat mengaku kalah. Jangan sampai kalah dalam pertandingan, lalu jadi cacat. Sandi, Kianger berkembang sangat cepat. Kontribusimu sangat besar. RG. Kamu terlalu memujiku. Pemotongan tangan dengan kapak tajam ada 3 level. Berjalan, melompat, terbang. Lihatlah Kianger ini. Level, berjalan saja masih sulit, masih perlu banyak latihan. Memang perlu latihan. Kianger, teruslah berusaha. Ya, kakek. Mengerti, bodoh? Kakak, jangan takut. Jing, perhatikan baik-baik. Tantangan ini, Nan-er. Fokuslah pada pertandingan. Ya, ayah. Dia lumayan. Bagus. Hebat sekali. Yang terkuat di generasi ketiga keluarga Lin. Eksistensi seperti dewa. Nan-er bahkan bisa melakukan lompatan. Bahkan kami yang sudah tua-tua ini tidak bisa menandinginya. Ini bukan apa-apa. Kapak tajam memutus tangan. Kalau sudah dikuasai sempurna, bisa terbang ke langit loh. Nan-er masih jauh darinya. Masih jauh. Nan-er, keluarga Lin ke depannya, kuberikan padamu. Kamu harus terus berusaha lebih keras. Memimpin keluarga Lin untuk mengembalikan kejayaan leluhur. Baik, kakek. Lin Jing, masih ada waktu untuk mengaku kalah. Tidak. Meski hanya ada sedikit kesempatan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Kakak, giok pusaka itu untukku. Biarkan aku yang melakukannya. Kamu tidak bisa apa-apa. Pasti tidak akan berhasil.
Nanti harus belajar dengan baik. Lambat laun akan tiba waktunya untuk membuktikan pada mereka bahwa kita juga bisa mewarisi kejayaan leluhur. Kenapa tidak bisa percaya padaku? Lambat apa lagi? Kalau takut, mengakulah kalah, pergi dan serahkan giok pusaka leluhur. Kalau tidak bisa, jangan memaksakan diri. Jangan mempermalukan keluarga Lin di sini. Garis keturunan sulung keluarga Lin ini sudah hancur, bahkan keberanian untuk memotong tangan saja tidak ada. Betapa hebatnya leluhur keluarga Lin. Satu jurus, para dewa memberi selamat, memenggal kepala Ratu Iblis. Bagaimana bisa ada keturunan sampah seperti ini? Lin Jing. Sampai kapan kamu akan mempermalukan diri? Kamu ingin membuat keluarga Lin menjadi bahan tertawaan. Menggunakan naga bersembunyi di jurang, terbang ribuan li. FHMPH. Sisa-sakitan, mau ngajarin sulap ke orang lain lagi. Nan, FHMPH. Ikuti saja dia. Dia benar. Dengarkan dia. Yang bahkan belum pernah belajar sulap, si sakit-sakitan. Nanti kalau kamu gagal tampil dan mati, jangan salahkan kami. Xing, ini berbeda dengan teknik Kak Nan. Kali ini dengarkan aku. Diam, sulap bukan main-main. Kalau kamu masih berani ngomong sembarangan, keluar dari sini. Xing dari kecil suka baca buku. Mungkin dia pernah baca di buku. Dia pasti tidak akan mencelakaiku. Aku coba. Teknik ini mengangkasa tinggi, kapak tergantung di udara. Tangan menggantikan kapak. Ini terbang ke langit. Kenapa aku tidak kepikiran ya? Gerak, cepat gerak. Apa? Dia benar-benar berhasil. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar bisa terbang. Tangan terputus bisa terbang memukul orang. Kelihatannya lebih hebat dari Lin Nan. Sudah 100 tahun. Teknik legendaris muncul kembali. Jing, kamu belajar di mana? Itu asing. Kakek, dia cuma setengah-setengah. Biasanya dia bahkan gak bisa ngalahin aku. Dia pasti cuma kucing buta ketikus mati. Cuma nebak. Masa sih bisa ditebak benar sama si sampah Lin Xing itu? Mereka kok bisa dapat keberuntungan buta kayak gitu? Kakak berhasil. Kakak berhasil jaga jade peninggalan leluhur. Kakak kedua, cepat cari akal. Jade peninggalan leluhur harusnya milik keluarga Lin saja. Mereka berdua kakak adik harus menyerahkannya. Kakek, aku menang lombanya. Jade peninggalan leluhur sekarang jadi milikku, kan? Tidak boleh. Ayah, dia bisa selesaikan kapak memutus tangan. Jelas cuma keberuntungan buta. Dia sendiri juga setengah-setengah. Tidak layak punya jade peninggalan leluhur. Kamu? Ayah, Lin Jing cuma seorang perempuan. Nanti kalau menikah, bukannya jade peninggalan leluhur akan dibawa ke keluarga orang lain? Aduh, iya, betul juga, ya. Di dalam jade peninggalan leluhur ini tersimpan warisan keluarga Lin kita. Jangan sampai jatuh ke tangan orang luar. Aku usulkan, sekarang juga ambil kembali jade peninggalan leluhur. Kalian bicara sok mulia besar, tapi intinya cuma lihat ayahku sudah tiada, lalu mau menghabisi kami kakak adik. Kalian tidak tahu malu. Kamu bicara apa sih? Sudah. Kalau kamu mau dapatkan jade peninggalan leluhur, harus dengan kemampuanmu sendiri. Jangan salahkan aku. Aku harus jamin kepentingan keluarga. Tapi, aku bisa kasih kamu satu kesempatan lagi. Asal kamu bisa lewati rintangan ketiga, jade peninggalan leluhur jadi milikmu. Kalau tidak, serahkan jade peninggalan leluhur. Lin Jing, kalau kamu nggak berani tantangan, langsung nyerah saja. Lalu minggat dari keluarga Lin. Baik, aku terima tantangannya. Pantas saja keluarga Lin merosot begini. Gak serius mendalami ilmu sulap, cuma tahu berkonflik internal, mengintimidasi yang lemah. Gak merosot baru, aneh.
Lin Jing ronde ketiga. Kamu lawan aku sendiri. Bisa nggak? Aku. Kak, aku gantikan kamu. Xing. Lomba itu harus pakai kemampuan asli. Tadi cuma kebetulan beruntung. Lama banget sih. Ayo, mau nggak sih? Baik. Aku yang lomba. Kalau gitu, baik. Ronde ketiga, mengambil benda dari jarak jauh. Ini ilmu warisan leluhur, dasar dari pesta Dewa-Dewi. Siapa yang menang, dialah penerus keluarga Lin. Bagus. Ayo lomba ini. Xing. Kakak, aku nggak apa-apa. Dilarang menyentuh kotak dan kuncinya. Siapa yang pertama mengambil piring giok, dialah pemenangnya. Anqiang, Ya, maaf ya. Aku cuma pengen menang, nggak mikir yang lain. Kemampuan dia sendiri yang nggak cukup. Jangan salahin aku. Aduh, terluka. Masih bisa lanjut nggak? Bajingan. Gak apa-apa, Xing. Aku masih bisa lomba. Aku sarankan kamu nyerah aja. Lagian kamu nggak mungkin menang lawan aku. Kamu, Jingjing, jangan dilanjutin lombanya. Kakak Nan, aku bisa. HMPHH, aku lihat gimana caramu lomba. Aku yang maju. Wah, Para lelaki dewasa nindas seorang gadis kecil. Itu pun masih keluarga sendiri. Kalian gak punya malu? memangnya kenapa? Si sampah besar nggak bisa, sekarang giliran si sampah kecil ini mau maju? Asal bisa mengalahkan si brengsek ini, berarti kami menang. Benar kan? Bangsat kecil. Kamu pikir bisa mengalahkanku? Mimpi? Aku cucu kandungnya. Kamu bilang aku binatang, lalu dia? Kamu. sudahlah. Sulap memerlukan bakat yang sangat tinggi. Dan juga harus dilatih sejak kecil. Kamu tidak punya bakat. Lagi pula orang sakit-sakitan. Jangankan Anqiang, Lin Jing saja kamu tidak bisa kalahkan. Dia yang mau kupukul. Hei tua, aku konfirmasi sekali lagi. Apakah asalkan menang melawan bangsat ini, kami dianggap menang? Bagaimana caramu bicara dengan kakekmu? Kalau kamu menang, aku akan minum panci minyak panas tadi. Jangan cari mati. Tapi, kalau kalah, kamu boleh tiarap dan menyalak seperti anjing. Baik, kalau begitu, aku ingin lihat bagaimana caramu membuatku tiarap dan menyalak seperti anjing. Xing, Kakak, Percayalah padaku. Kalau kamu memang ingin mati, akan kuantarkan. Link, Trik receh. hancur. Kenapa aku sama sekali tidak bisa mendekatinya? Persembahkan Dewi Yaochi. Xing dia. Ini. Para dewa sudah tiba. Persembahkan kakak kedua naik ke surga. Persilakan Dewi Yaochi. Semua dewa sudah datang. Persilakan kakanda kedua naik ke langit. Mau lanjut? Kepalanya hilang. Aku tidak bertanggung jawab ya.
Kalian lagi ngapain? Cepetan. Jangan bicara. Xu Xiangyang. Kau mengacaukan dua tempat usaha keluarga Lin. Aku belum menghitung ini denganmu. Kau berani sekali berbuat onar di keluarga Lin. Ada apa ini? Itu Xu Xiangyang dari aliran utara. Selama bertahun-tahun ini, dia selalu mengincar giok leluhur keluarga Lin. Kepala keluarga Xu. Hari ini keluarga Lin ada urusan penting, tidak menerima tamu. Silakan pulang. Ku dengar keluarga Lin akan memilih kembali penerus. Keluarga Xu datang untuk menjadi saksi. Keluarga Lin dan Xu selalu tidak akur. Kenapa mau ikut campur urusan keluarga Lin? Itu karena melihat Lin Lauda sudah mati, datang untuk menekan keluarga Lin. Kepala keluarga Lin, aku bahkan menyiapkan hadiah besar untukmu. Bawa ke sini. Xu Xiangyang, kau. Ayah, Kakek. aku suruh kamu siapin 2 cewek. Kamu malah siapin 2 boneka kertas. Lu mau kutuk siapa? Aduh, kepala keluarga Lin, maaf, anak buah di bawah kurang ajar, gimana kalau bapak terima dulu aja? Lagi pula, bapak kan sebentar lagi bakal butuh kamu. Kepala keluarga Su ini lumayan juga ya mainnya. Kepala keluarga Lin, jangan marah dong. Kalau bos Lin mati, sisa sampah-sampah ini pasti nggak bisa jaga keluarga Lin. Lama-lama bikin lu mati kesel. Mending lu mati sekarang. Gila, mau mati, lu? Kepala keluarga Xu. Keluarga Lin aku baik-baik aja. Bajingan, gua bunuh lu dulu. Ming Cheng. Paman. Kepala keluarga Lin. Dengar-dengar cucu tertua keluarga Lin hebat ya. Hari ini aku bawa teman-teman ini buat adu skill sama dia. Di depan banyak orang begini, masa nggak mau? Karena kamu sendiri yang mau cari masalah, aku kasih lihat hebatnya ilmu siluman keluarga Lin. Ayo. Qianger. Nu. Qianger mana? Jangan-jangan ilmu siluman yang dia tampilin barusan. Kakek, ayah. Anakku, kenapa kau lari-lari sembarangan? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba aku sudah berada di luar. Diam semua. Berani terima tantangan? Keluarga Lin tidak pernah takut. Bagus kalau begitu, karena ini adalah pertandingan, harus ada taruhannya. Jika aku kalah, semua warisan keluarga Xu akan menjadi milik keluarga Lin, tapi jika aku menang, jade tablet leluhur keluarga Lin akan menjadi milikku. Tidak masalah, kan? Kepala keluarga Lin. Ayah, bagaimana kalau kita tidak bisa menang? Pengecut. Leluhur keluarga kami bijaksana dan berprinsip. Sebagai keturunannya, kami juga bukan pengecut. Kepala keluarga Lin sungguh luhur. Kalau begitu, mari kita mulai. Baiklah, bisa menyaksikan seni kuno, pertandingan antara aliran selatan dan utara, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Persaingan utara-selatan sudah berlangsung lama. Hari ini mungkin bisa menentukan siapa yang lebih unggul. Kalau begitu, mari kita ikuti aturan yang ditinggalkan oleh leluhur. Untuk persaingan aliran utara dan selatan, masing-masing pihak mengirimkan 3 orang yang bertahan sampai akhir menang. Kakek, tangan Jingjing terluka. Kita masih kekurangan 1 orang. Bocah nakal. Sepertinya kita hanya bisa. Kakek, kamu tidak akan menggunakan si lemah ini, kan? Ayah, dia akan memberatkan Nan Er dan Qiang Er. Keluarga Lin kalian setidaknya adalah pemimpin aliran selatan. Leluhur dulu begitu hebatnya, tapi kalian, generasi muda ini, bahkan 3 orang saja tidak bisa dikumpulkan. Begini saja, keluarga Xu kami bisa meminjamkan orang untukmu. Ayah. Kalau memang tidak ada pilihan, cari orang lain saja.
pasti lebih baik darinya. Asing, kamu yang maju. Kalau kamu menang, medalion leluhur akan kuberikan padamu. Hah, Ah Sing, kamu pasti bisa. Hai, Lin Xing, kamu cuma pengisi kekosongan. Nanti perhatikan baik-baik, jangan mempermalukan keluarga Lin. kepala keluarga Lin kalian benar-benar banyak orang hebat ya. Menggunakan anak sakit-sakitan begini untuk mengisi kekosongan. Hei, anak sakit-sakitan, kamu ngerti sulap? Kamu bisa main? dia mendorongku, benci banget, benci banget. Banyak omong. Dia cuma pengisi kekosongan. Cuma dengan aku dan Kak Nan, sudah cukup untuk melawan kalian bertiga. Kepala keluarga Lin, mari kita mulai. Rame sekali. Wah, Ketua He, Anda datang juga? Pemilihan penerus sulap aliran selatan, tentu saja aku harus datang melihat. Selain itu, atas nama Asosiasi Sulap Nasional, aku membawakan sebuah hadiah istimewa. Ini adalah tiket kejuaraan sulap dunia yang dinamai menggunakan nama leluhur keluarga Lin. Di seluruh Hangzhou, hanya ada satu ini. Karena kalian akan bertanding, maka pemenang terakhir akan mendapatkan tiket ini. Mewakili Hangzhou berdiri di depan lensa dunia, bertanding dengan pesulap asing. Kalau kita bisa dapatkan tiket kompetisi itu, Nan Er pasti punya kesempatan untuk bertanding melawan Master Internasional. Sulap asing, barang murahan seperti itu. Pantas dibandingkan dengan seni sulap kita? Ketua He, silakan duduk. Nan Er, Qiang Er, hari ini kalian harus menang. Tuan Meng, saya serahkan pada Anda. Trik kecil. Cuma pura-pura saja. Kau adalah Meng Zilong? Dia hebat. Meng Zilong, penerus utama keluarga Meng dari aliran utara, mengalahkan semua pemuda dari aliran utara. Peringkat ketiga. Peringkat ketiga? Xu Xiangyang ternyata bisa mengundang ahli sekelas itu. Cuma peringkat ketiga. Kalau aku yang turun, paling tidak bisa juara pertama. Silakan. Lebih baik kau duluan. Kalau aku duluan, aku takut kau sampai tidak berani untuk mencoba. Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu dan perhatikan baik-baik. Berkubah. 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 Keluarga Lin aliran selatan cuma segini kemampuannya? Cuma trik receh. Lin Angki yang kalah. Pergi. Qiang Er. Hebat sekali trik membakar diri sendiri, nya. Kau kalah. Ini. Keluarga Lin dari Sekte Selatan cuma segini kemampuannya, sungguh membosankan. Tuan Lin, terima kasih atas kesempatannya. Kamu, An Qiang, kalau kalah, kita terima. Selanjutnya serahkan padaku. Nan Er, Qiang sudah kalah. Lin Xing juga tidak berguna. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga kita. Ayah, aku tahu. Kamu adalah cucu tertua keluarga Lin. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Silakan. Keluarga Lin bisa menghidupkan boneka kertas. Kebetulan sekali. Aku punya ilmu rahasia. Mengubah kacang menjadi pasukan. Ilmu mengubah kacang menjadi pasukan dari Meng Zilong, luar biasa.
Dia bisa masuk 3 besar Sekte Utara, hanya dengan jurus ini. Eki Indalan. Ayah, ini. Tak disangka Sekte Utara punya orang berbakat seperti ini. Keluarga Lin akan menghadapi kesulitan. Ini. Apa itu tangan emas? Setidaknya tidak mempermalukan diri. Nan bagus, hebat. Lin Nan memang pantas disebut cucu tertua keluarga Lin. Dengan mudahnya menetralisir ilmu rahasia Meng Zilong. Generasi muda memang mengagumkan. Ini adalah hasil gabungan keahlian berbagai keluarga, yang kucurahkan waktu 8 tahun, dan seluruh jerih payahku untuk menciptakannya. Ilmu rahasia ini, tak disangka, hari ini kamu bisa mematahkannya. Aku kalah, juara ketiga Sekte Utara cuma segini. Barusan cuma pemanasan, selanjutnya adalah pertunjukan utama. Yun Jinghong dari Qingzhou. Mari kita mulai. Keluarga Yun dari Qingzhou. Memang hebat? Pemimpin Qingzhou. Keluarga yang sudah ahli sulap selama ribuan tahun. Keluarga Yun itu? Bos Shu, kau ternyata bisa mengundang ahli dari keluarga Yun untuk datang. Yun Jinghong ini sepertinya adalah juara pertama aliran utara di kejuaraan sulap nasional tahun lalu, peringkat ke-7 nasional, kan? Juara pertama aliran utara, peringkat ke-7 nasional. Lalu bagaimana Kak Nan bisa menang? Ini adalah salah satu trik klasik aliran utara yang menduduki peringkat ke-8, Zhuangzhou mimpi kupu-kupu. Banyak orang menghabiskan seumur hidup tapi tidak bisa mempelajarinya. Tak disangka dia berhasil menguasainya. Semua yang hadir di sini, sepertinya tidak ada yang bisa memecahkannya. Lalu bagaimana Kak Nan bisa menang? Tubuhku, kenapa tidak bisa dikendalikan? Bagaimana cara memecahkannya? Kenapa tidak bisa dipecahkan? Cucu tertua keluarga Lin? Gerakan rahasia ketiga keluarga Lin Elang menyergap langit seharusnya belum punah kan? Jadi tadi dia bukan cuma nebak? Dia ternyata bisa menggunakan hukum rantai makanan untuk memecahkan trik sulap. Bagus. Sungguh tidak berguna. Trik Zhuangzhou mimpi kupu-kupu ini dipecahkan dengan sangat bagus. Lin Nan memang pantas disebut jenius. Selamat, kepala keluarga Lin. Keluarga Lin kembali melahirkan orang hebat. Tak kusangka kau bisa memecahkan Zhuangzhou mimpi kupu-kupuku. Aku kalah dengan sepenuh hati. Apa sih? Juara pertama aliran utara, peringkat ke-7 nasional, tetap saja kalah dari Kak Nanku. Shu Xiangyang, dengan kemampuanmu yang seperti ini, berani-beraninya menantang keluarga Lin. Kenapa buru-buru? Aku masih punya satu kartu truf terakhir yang belum ditunjukkan. Terima kasih atas kerja kerasnya, Master Song. Pertandingan terakhir ini, jangan biarkan mereka hidup. Master Song. Master omong kosong. Dua yang sebelumnya juga punya segudang gelar, tapi tetap kalah dari Nanko, mendingan kamu beli tiket, pulang kampung sana. Sok-sok tutup-tutupan, apa malu dilihat orang? Tidak baik. Orang ini tidak biasa. Orang ini memberiku kesan yang sangat familiar. Siapa ya?
Bagaimana dia melakukannya? Lumayan juga. Naner, kamu harus berhati-hati. Nak, nanti perhatikan baik-baik. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam seumur hidupmu untuk menyaksikan trik kelas atas. Si tua bangka, kamu keterlaluan sombongnya. Ini bagaimana? Aku belum pernah melihatnya. Siapa sebenarnya dia? Tidak. Ini tidak mungkin. Ada apa? Bagaimana kuda ini bisa muncul? Trik apa ini? Bagaimana cara memecahkannya? Yang muncul tiba-tiba ini, kuda darah keringat. Sama sekali tidak ada tanda-tandanya. Ini, aku pernah melihat banyak trik tingkat tinggi, tapi belum pernah melihat trik yang begitu ajaib. Jangan yang hadir di sini, bahkan di seluruh dunia, mungkin hanya sedikit yang bisa memecahkannya. Semuanya, inilah yang disebut kuda darah keringat. Asal kamu bisa menaklukkannya, aku mengaku kalah. Menaklukkan kuda darah keringat? Siapa yang bisa melakukannya? Trik ini tidak bisa kurai. Nangko? Nangko, kamu baik-baik saja? Ayah, aku yang tidak mampu. Nan-er, tahanlah. Keluarga Lin tidak boleh kalah. Jadi peninggalan leluhur sangat penting. Jika hilang, keluarga Lin benar-benar hancur. Kenapa sudah menyerah? Ini baru saja dimulai. Keluarga Lin cuma sekumpulan sampah. Bahkan cucu tertua kalian, juga sampah besar. Kepala keluarga Lin. Karena keluarga Lin menyerah, ikuti aturannya, jadi leluhur keluarga Lin jadi milikku. Tidak masalah, kan? Apa yang sedang kupikirkan? Dia masih anak-anak. Tak kusangka, warisan keluarga Lin ratusan tahun akhirnya hancur di tanganku. Tapi, aku ingin tahu kepada siapa keluarga Lin kalah. Baik, kalau begitu, akan kubuat kalian mati dengan jelas. Master Song. Song Yun Xiao. Pantasan. Bisa melakukan trik ajaib seperti itu, ternyata dia peringkat 8 dunia, Song Yun Xiao. Nah Guni. Xu Xiangyang, kau bisa mengundang orang seperti dia. Benar-benar meremehkan keluarga Lin. Bisa kalah dari Master Song. Keluarga Lin benar-benar kalah hati. Ayah, jangan menyerah. Pasti masih ada cara. Jadi leluhur suci adalah nyawa keluarga Lin. Tidak boleh diserahkan. Benar, kakek? Hei! Aku belum maju. Siapa? Siapa lagi? Wah, si pengisi kekosongan dari keluarga Lin, si lemah ini. Kamu tahu berapa trik sulap? Trik rendahan seperti ini, kamu berani juga memamerkannya. Memalukan sekali. Lincing. Sulap butuh bakat, ditambah latihan keras. Bukan cuma omong kosong saja. Cepat pulang. Diam. Ketua He sudah bilang, trik ini tidak bisa dipecahkan siapapun. Apa yang kamu omongkan di sini, memalukan? Sing, Song Yun Xiao jauh lebih hebat dari kita. Jangan paksakan diri. Linxing, kamu benar-benar bisa. Ayah, Bapak benar-benar mau biarkan dia memecahkannya? Diam. Aku rasa dia punya harapan. Menurut aturan, Linan kalah. Jadi giliranku untuk memecahkannya. Tidak masalah, kan? Karena kamu ingin mati, aku juga tidak bisa menghalangimu. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Wah, Lumayan galak. Persilakan Lu Fengxian. Lu Fengxian di sini. Kuda yang bagus. Aku, Lu Fengxian, terima. Terpecahkan? Terpecahkan.
terpecahkan. Terungkap. Dia pakai trik apa sih? Sulap apa itu? Kita semua sudah ditipunya. Dialah yang benar-benar ahli sulap sejati. Sudah kubilang Sing pasti bisa. Tidak mungkin. Dia benar-benar berhasil memecahkan ilusi rumput jadi kuda Song Yun Xiao. Ternyata dia memang tidak pernah membual, benar-benar punya kemampuan. Luar biasa. Ilusi Master Song bisa dia pecahkan juga. Keluarga Lin kalian sungguh menyimpan kemampuan yang luar biasa. Ilusi yang tampak sederhana ini ternyata menyimpan semangat bertarung yang begitu kuat. Kekuatan murni mengalahkan segala teknik. Dia memaksa memecahkan rumput jadi kuda milikku. Kekuatan dan keterampilan seperti ini, kalau dilihat ke seluruh dunia, juga tak ada yang bisa menandingi. Keluarga Lin kalian, kok bisa punya jenius seperti ini? Bukankah seharusnya kalian menyerahkan barangnya, lalu pergi? Katanya peringkat 8 dunia, tapi ternyata cuma segini. Cuma begini, berani-beraninya mengincar jade peninggalan leluhur keluarga Lin kami. Cepat berkemas, pergilah dari Hangzhou. Master Song tadi hanya mengalah pada kalian, tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kalau benar-benar bertanding, kalian tidak mungkin ada kesempatan. Apa maksudmu? Kamu mau ingkar janji? Kepala keluarga Lin, pertandingan tadi sama sekali tidak adil. Kamu juga tidak inginkan? Banyak orang di sini mengatakan keluarga Lin menang hanya karena Master Song mengalah, benar kan? Kamu. Kalau kamu masih belum menyerah, maka aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Baik, aku ingin lihat bagaimana kalian bisa menang. 6. Asing. Di seberang sana adalah peringkat 8 dunia, Song Yun Xiao. Kalau dia mengeluarkan seluruh kemampuannya, kita. Iya, lawan-lawan Song Yun Xiao semuanya adalah petarung kelas dunia. Kamu bukan tandingannya. Ayah, kita atur ulang waktunya saja. Kita juga bisa cari petarung kelas dunia, mempertaruhkan semuanya padanya terlalu berisiko. Petarung kelas dunia itu, siapa yang bisa kita ajak? Ini, aduh. Sing. Masa depan keluarga Lin bergantung padamu. Jangan-jangan Lin Xing bisa menang? Tidak mungkin. Song Yun Xiao peringkat 8 dunia. Itu diraih dengan kekuatan nyata. Bagaimana mungkin si sakit-sakitan itu bisa menyainginya? Pokoknya aku rasa Lin Xing bisa menang. Dia baru saja memecahkan ilusi rumput jadi kuda Song Yun Xiao. Aku benar-benar kira Liu Bu turun ke dunia. Itu membuktikan kekuatannya luar biasa. Hei MPH, Master Song. Selanjutnya kita bisa bermain dengan stabil. Bagus. Bocah kecil, bisa menjadi lawanku. Hidupmu sudah tidak sia-sia. Di hadapanku, kau belum pantas bicara seperti itu. Cepat, mulai saja. Aku memang sudah melihat banyak orang jenius, tapi hari ini akan kukatakan padamu, jenius hanyalah syarat minimal untuk menemuiku. Ini adalah gelang tungsten. Apa? Ternyata satu buah gelang tungsten seberat ratusan kati. Dia ternyata membawa beban 400 kg saat memainkan sulap. Membawa beban 400 kg sudah sehebat ini. Sekarang mengeluarkan semua kemampuannya, siapa yang bisa menang? Keluarga Su bisa mengundang ahli sehebat ini. Keluarga Lin kali ini benar-benar tamat. Apa yang dia lakukan ini? Ini jangan-jangan. Memang pantas disebut Master Song. Begitu bertindak, langsung menunjukkan sulap tingkat dewa, galaksi terbenam. Ini. Dalam sejarah sulap kuno, ini juga bisa masuk 10 besar. Kecuali leluhur keluarga Lin hidup kembali, tidak mungkin ada yang menang. Ini adalah galaksi terbenam, sekarang pasti kalah. Aduh. Bisa melihat Master Song bertindak? Sungguh suatu kehormatan bagi kita, HMPH. Sayangnya lawannya terlalu lemah. Giliranmu. Permainan anak kecil. Berani juga kau mempermalukan diri dengan ini.
Tadi atraksi para dewa memberi selamat, kalian semua tidak melihatnya dengan jelas. Sekarang perhatikan baik-baik. Persilakan Bidadari Yao Qi. Gerakan ini lagi. Para dewa telah tiba. Para dewa sudah datang. Aduh, Persilakan Tuan Shu. Naik ke langit. Ini sulap apa? Bisa memanggil bidadari untuk menari pula? Lin Xing hebat sekali, kemampuannya sangat tinggi, bisa juga menyamar, kita semua tertipu. Dan Pia, Di dunia ini, masih ada orang yang bisa sulap seperti ini? ini baru sulap tingkat legenda. Berapa banyak orang berbakat yang bermimpi ingin mempelajarinya. Aku sudah melihat banyak sulap. Hanya leluhur keluarga Lin 100 tahun lalu yang bisa melakukannya. Sulap yang begitu luar biasa. Tak disangka hari ini bisa melihatnya pada seorang anak kecil. Melihat, Tuan Lin, cucumu ini luar biasa. Aku tahu, dia sebelumnya menggunakan sulap ini. Mengubah kakak keduanya hingga terlempar keluar. Tadi itu adalah para dewa memberi selamat ulang tahun leluhur. Kalau begitu, kepalaku hampir saja hilang. Ah Sing, ini Shu Xiang yang dia. Tenang, aku tidak akan memenggal kepalanya. sedang apa kalian? Sedang apa? Juara ketiga aliran utara, keluarga Yun dari Qingzhou, peringkat 8 dunia. Bukannya kalian semua jagoan? Bahkan seorang anak kecil pun kalian tidak bisa kalahkan. Untuk apa aku membutuhkan kalian? Sampah. Semuanya sampah. Aku mau membantu keluarga Su. Karena kau yang bersujud memohon. Aku kan tidak bilang pasti menang. Tak disangka, keluarga Lin cabang selatan punya bakat luar biasa seperti itu. Memang selalu ada yang lebih hebat. Langit pun masih ada langit di atasnya. Sepertinya, Lebih baik aku pulang dan terus mendalami. Sulap saja. Mari permisi. Tak kusangka, aku malah kalah dari seorang anak kecil. Keluarga Lin, permisi. Hei. Jangan pergi, uangku sia-sia, sekelompok penipu. kepala keluarga Shu, menurut aturan, bukankah seharusnya kau menyerahkan sulap keluarga Shu kepada kami? Tenang saja, kami pasti akan mengembangkannya dengan baik. Ayo. Karena sudah kalah, barangnya bisa kalian ambil, anggap saja kalian menyimpankannya dulu untukku. Aduh, lambat laun, aku akan mengambilnya kembali, humph. Sooner or later, itu harus dikembalikan padaku. Cepat pergi sana. Kepala keluarga Shu, hati-hati di jalan, sering-sering datang ya. Ah Sing, Kau memang tidak mengecewakanku. Kalau bukan karena kau bertindak, warisan keluarga kita benar-benar akan terputus. Pertandingan sudah selesai. Mari kita semua makan. Ayo makan. Tunggu dulu. Kau tidak ingat apa yang kau katakan tadi? apa yang kubilang tadi? Aku kan bicara banyak setiap hari. Mana mungkin aku ingat semuanya. Tadi kau sepertinya bilang, asal aku bisa mengalahkan Lin Anqiang, kau akan menelungkup dan menyalak seperti anjing. Bukan, kau, aku tadi. Ayah, kau, ini. Di depan banyak orang seperti ini, kalau kau ingkar janji, itu akan mempermalukan keluarga Lin. Lin Xing, kau, Anakku, Qiang. Ming Cheng memang bilang begitu tadi. Kalau sudah berjanji, harus ditepati. Lin Xing. Meskipun hari ini kamu telah menyelamatkan seluruh keluarga Lin, tapi ayahku adalah pamanmu. Jangan keterlaluan, ya? Ayah, Oke.
Guk 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 guk. Suasana di keluargamu ini sangat baik. Kepala keluarga Lin. Ini adalah hak kalian. Dengan memegang kupon ini, bisa pergi ke panggung besar di Kyoto untuk bertanding dengan master sulap dari luar negeri. Selain itu, ada juga hadiah spesial. Tapi kuotanya hanya 4 orang. Kalian putuskan sendiri. Terima kasih, Ketua He. Kompetisi sulap. Kalau ada beberapa anak kecil yang belum mati, seharusnya bisa bertemu mereka ya. Coba katakan, kalau bukan karena Lin Xing kali ini, keluarga Lin Nanpai ini bisa saja lenyap. Iya, di usia yang masih sangat muda sudah bisa mengalahkan juara ke-8 dunia, prestasinya di masa depan tak terbatas. Asing, Jing. Ayo, cepat duduk di samping kakek. Jing, Asing. Kemampuan kalian sudah jelas terlihat oleh semua orang. Bukan hanya piringan giok leluhur yang akan diberikan kepada kalian. Kedepannya, kalian juga harus menangani berbagai urusan keluarga. Yang mampu harus bekerja lebih keras. Kakek, sebenarnya hal-hal lain aku tidak menginginkan apapun. Aku sih hanya ingin merawat Asing dengan baik. Karena sudah memiliki kemampuan ini, kedepannya harus lebih banyak berkontribusi untuk keluarga. Jing, apakah kamu masih menyalahkan Paman? Paman sebelumnya berbuat salah. Di sini, Paman minta maaf padamu. Minta maaf. Jing, kami tahu kami salah. Jangan marah sama kami, ya. Paman juga minta maaf sama kamu. Hah? Itu? Aku juga tahu salah. Kalian orang baik, berbesar hati, maafin kami, ya. Jing, Asing. Selamat ya, walaupun mereka salah, tapi kan tetap satu keluarga, maafin mereka. Baik. Keluarga Lin kami penuh bakat. Melihat kalian begitu kompak, hatiku jadi lega. Mari kita minum bersama. Ayo. Asing. Minum ini. Jing. Nan. Kompetisi sulap global kali ini, kamu yang pimpin timnya. Kalian adalah masa depan keluarga Lin kami. Harus tunjukkan kemampuan. Baik, kakek. Kelihatannya belum pernah lihat dunia. Tapi, bisa tampil di panggung dunia untuk mempertunjukkan sulap, itu mimpi kita semua, hari ini akhirnya terwujud. Walaupun juara mungkin terlalu muluk, tapi kita harus tampil sebaik mungkin, biar semua pesulap di dunia tahu sulap keluarga Lin kami. Kompetisi kali ini dinamai leluhur, kompetisi sulap dunia, kita harus semangat, jangan mempermalukan keluarga Lin. Wah, akhirnya Anda datang. Apa? Bahkan ketua sudah tahu keluarga Lin kami? Hah? Ayo, minggir. Silakan masuk, Master Singh. Siapa dia? Dia Singh dari India. Mewarisi sulap India, peringkat pertama di dunia. Selama ini selalu menargetkan negara kita, Daxia. 100 tahun yang lalu, leluhur keluarga Lin kami mengalahkan mereka dengan mudah. Sayangnya, leluhur gugur saat membasmi penjahat.
ilmu sulap kuno keluarga Lin terputus. Setelah itu, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan mereka. Oh, ternyata keturunan si anjing tua itu. 100 tahun yang lalu, leluhur keluarga kami ditekan oleh leluhur keluarga Lin. Aku belajar sulap dengan tekun bertahun-tahun, hanya untuk membalas dendam. Membuat sulap kuno Daxia, jadi bahan tertawaan. Hari ini akhirnya bisa terwujud. Lin Xing sudah meninggal 100 tahun. Masih mau ngapain lagi, Daxia? Kompetisi sulap global Piala Lin Xing. Sangat konyol. HMPH. Ini tiket peserta kami. HMPH. Tempatnya sudah penuh. Pulang sana dari mana asalmu? Kenapa? Ini tiket masuk dari wakil ketua Hekunan yang diberikan kepada kami. Tidak lihat Master Xing selain bawa pasangan, juga membawa 3 anjing. Kebetulan mengambil tempat kalian. Cepat pergi. Tunggu dulu. Anjingnya, hak apa mengambil tempat kami? Itu Master Xinlo, peringkat pertama di dunia. Kalian ini siapa? Bisa disamain sama anjingnya? Kami ini keluarga Lin dari Hang Cheng. Leluhur kami sendirian membunuh Ratu Iblis, dia pahlawan nasional. Kongres sulap kalian, namanya diambil dari nama leluhur keluarga kami, kalian nggak tahu? Keluarga Lin dari Hang Cheng, leluhur keluargamu itu, memang orang hebat, tapi dia udah mati 100 tahun lalu. Keluarga Lin sekarang, cuma sampah yang nggak bisa diapa-apain. Kalian nggak punya kualifikasi untuk ikut kejuaraan global. Cepat minggir, kamu. HMPHF, bicara apa sih? Mau ngapain kamu? Kalau bukan karena menghormati keluarga Lin, udah lama aku suruh orang gebukin kamu keluar. Iya betul, cuma ngandelin nama leluhur keluarga Lin, mau numpang hidup seumur hidup? Cepat pergi, bahkan lebih rendah dari anjing. Coba ulangi sekali lagi. Membungkuk-bungkuk ke orang India. Tapi ke sesama sendiri malah keras. Daxia kok bisa punya orang kayak kalian, anjing pengecut? Kamu. Aku salah ngomong? Leluhur keluarga Lin membunuh Ratu Iblis, itu supaya orang Daxia bisa berdiri tegak. Tapi sekarang dinasti King udah runtuh, orang asing udah diusir semua. Tapi kalian masih mau berlutut, benar-benar punya tulang hina. Kamu berani ngomong kayak gini ke aku? Panggil si kecil Looking Bo ke sini. Aku mau tanya dia, gimana ngajarin bawahannya? Bajingan, kamu siapa? Ketua Looking Bo bisa ketemu seenaknya sama kamu? Pergi bilang ke Looking Bo, bilang Kak Xing ada beberapa pesan buat dia. Kak Xing. Siapa itu Kak Xing? Seingat saya, Ketua Lu sudah sangat tua. Dia sudah tidak punya saudara laki-laki lagi. Iya, betul. Aku sama sekali tidak pernah dengar. Looking Bo, dia bermimpi ingin bertemu Kak Xing-nya. Kalau kalian tidak mau melapor. Kalau suatu saat nanti dia tahu. Kalian tahu apa akibatnya? Dasar anak kecil. Sebaiknya jangan coba-coba membohongiku. Kalau tidak, keluarga Lin kalian, jangan harap hidup tenang lagi. Diam kalian di situ. Kak Xing, aku sangat merindukan masa-masa dulu mengikutimu. Belajar sulap, ini semua salahku yang tidak becus. Tidak bisa mengembangkan seni sulap, malah dikalahkan oleh orang-orang India. Bertahun-tahun ini selalu tertekan. Ketua, di luar ada seorang anak bilang, kakakmu menyuruhnya menyampaikan pesan. Usiaku sudah segini. Mana mungkin masih ada kakak? Dasar anak brengsek. Kak Xing, apaan sih? Berani-beraninya membohongiku? Siapa? Kak Xing? Dia bilang Kak Xing. Cepat, bawa aku menemuinya sekarang. Baik. HMPH, ketua tidak keluar. Kalian para brengsek, ternyata benar-benar membohongi. Hei, orang. Mau apa? Nggak boleh masuk. Sekarang mau mukulin orang juga? Terus kalau mukulin orang kenapa? Kamu. Ini kan tempat kompetisi sulap dunia. Acara yang begitu hikmat dan serius ini. Berani-beraninya kalian bikin onar di sini. Kalau nggak diajarin, nanti pasti bakal makin banyak yang bikin onar. Gue udah nahan lama banget sama lo. Ayo berantem, ayo. Serang mereka. Berhenti.
Ketua, kenapa Bapak datang? Beberapa bocah nakal dari keluarga Lin ini, mereka berani-beraninya mengacau di tempat kompetisi kita. Ini jelas-jelas nggak nganggap asosiasi sulap kita sebagai apa-apa. Hal kecil begini sampai mengganggu Bapak. Maaf ya. Iya, Ketua. Terutama si brengsek kecil ini, dia malah bohong ke gue, bilang punya kakak. Ini tantangan buat kita, asosiasi sulap. Apalagi buat Bapak, harus dihukum berat. Betul. Bukan begitu, Ketua. Aku Bayang kecil. Sudah 100 tahun, masih tetap muda. Ilmu awet muda yang aku ajarin, latihannya lumayan ya. Bocah brengsek, beraninya kau. Dia itu ketua asosiasi sulap. Jangan asal ngomong. Bisa celakain keluarga kita. maaf, Ketua. Adikku masih kecil, jangan dimasukkan ke hati ya. Yang mulia Ketua, adik saya kurang pengalaman. Di rumah dia biasa bicara sembarangan, tolong jangan marah. Asing, cepat, minta maaf kepada Yang Mulia Ketua. Xiao Bocai, lama tidak bertemu. Ayo, usap kepalamu. Kau cari mati? Kamu. Xiao Bocai, kau memang sudah tua. Di dunia ini, hanya Kak Sing yang memanggilku Xiao Bocai. Nak, cepat katakan padaku, bagaimana kau tahu? Aku bermimpi tentangnya. Dia menyuruhku memberitahumu. Selama bangsa Daxia masih ada, sihir kuno tidak akan kehilangan warisannya. Bangsa Daxia kita, Mungkin dulu tertinggal. tapi pada akhirnya akan berdiri di barisan depan dunia. Benar. Ini adalah perkataan Kak Sing. Kak Sing, ini semua karena aku tidak mampu. Dia tahu kau akan berkata begitu. Dia juga menyuruhku memberitahumu. Daxia bergolak selama puluhan tahun, beberapa warisan terputus. Itu sangat wajar. Kau bisa dalam situasi seperti ini. Menjadi ketua asosiasi sihir, menjaga secercah warisan untuk sihir kuno, sudah sangat luar biasa. Kau adalah murid terbaiknya. Katakan padaku, Kak Sing. Apa lagi yang dia katakan? Tidak ada lagi. Dia khawatir kau akan memikirkan hal itu terus-menerus. Tidak tenang. Sengaja menugasku lewat mimpi untuk menasihatimu. Guru Yang Mulia Ketua adalah leluhur keluarga Lin. Kalau begitu Kak Sing, Kak Sing adalah leluhur keluarga Lin. Terima kasih, Nak. Aku pasti akan ingat nasihat Kak Sing, agar warisan sulap kuno ini bisa diteruskan dan mengulangi kejayaan masa lalu. Ikut aku. Ikut aku. Ketua, kami juga mau masuk, tahu. Tapi ada orang yang menghilangkan tiket lomba kami. Bahkan bilang kami lebih buruk dari anjingnya Sing. Jadi kami nggak boleh masuk. Ini tiket lomba yang dikeluarkan asosiasi sulap. Kenapa mereka nggak boleh masuk? salah paham. Salah paham. Lomba ini melarang membawa hewan peliharaan. Lalu kenapa anjingnya Sing boleh masuk? Hah, di luar kalian merendahkan diri. Tapi di dalam, kalian sok jago. Apa, selama ini aku mengajarkan kalian jadi orang seperti ini? Ketua, kami tahu salah. Ampuni kami. Yang asosiasi sulap butuhkan adalah manusia, bukan anjing seperti kalian. Kalian dipecat. Ketua, kami sudah bekerja untuk asosiasi bertahun-tahun. Paling nggak ada jasa juga dong. Tolong ampuni kami. Iya, tolong ampuni kami. Kami nggak akan berani lagi. Tidak akan ada kesempatan lagi. Ayo, ikut aku. Nggak berani lagi. Kumohon, kasih kesempatan lagi. Bawa mereka keluar. Kasih kesempatan lagi, Ketua. Kumohon, kasih kami kesempatan lagi, Ketua. Ayo, pergi sana. Silakan. Hadirin sekalian, sudah saya keluarkan hewan peliharaannya. Silakan duduk dulu. Nanti akan ada yang memandu pertandingan. Saya ucapkan selamat menang untuk kalian.
Saya tidak mengganggu lagi. Sulap asing, berani juga tampil di panggung bergengsi seperti ini. Sungguh lucu. Ah, Sing. Ekspresimu seperti apa ini? Ini Master Sing. Peringkat nomor 1 di dunia. Kamu siapa? Berdasarkan apa kau ikut campur urusan kami? Hah? Wang Hailong dari keluarga Wang, Beijing. Ini adik saya, Wang Haiyang. Keluarga pesulap, 5 tahun berturut-turut meraih juara pertama sulap nasional, keluarga Wang. Wah, kamu cukup berwawasan. Kalian dari mana? Kami dari keluarga Lin, Hangzhou. Oh, ternyata keluarga Lin dari Hangzhou. HMPH. Cuma mengandalkan nama besar leluhur kalian yang sedikit terkenal. Benar-benar menganggap diri kalian sebagai keluarga pesulap, bahkan berani tidak hormat pada Master Sing. HMPH, cuma karena leluhur kalian, pilih cara mati yang bagus. Kalau tidak, keluarga Lin kalian ini apa sih? Betul, trik sulap, itu cuma barang yang tidak pantas naik panggung, sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan sulap. Kalau berani tidak hormat lagi pada Master Sing kami, aku akan membuat keluarga Lin kalian lenyap sama sekali, terutama kamu, si sampah. Kau cari mati. Berani menghina leluhur keluarga Lin kami. Berani menghina leluhur keluarga Lin. An Qiang. Jangan gegabah. Selamat datang di kompetisi sulap global Piala Lin Sing yang diadakan 5 tahun sekali. Asosiasi telah menyiapkan hadiah yang sangat istimewa untuk pemenang kompetisi ini. Apa? Masih ditutupi kain? Hadiah dari asosiasi pasti luar biasa. Ini gelangku. Sepasang gelang giok kekaisaran ini sudah sangat berharga. Dan pemiliknya memberikan makna yang luar biasa pada mereka, karena dialah penerus terakhir sihir kuno Daxia. Dia adalah pahlawan nasional. Dialah leluhur keluarga Lin, Lin Sing. Apa? Ini peninggalan leluhur? Duduk. Konon warisan sihir kuno tersembunyi di dalam peninggalan leluhur keluarga Lin. Kalau begitu, mendapatkan gelang ini berarti ada kesempatan untuk mendapatkan warisan sihir kuno. Sihir kuno Daxia dulu pernah mengalahkan sulap asing. Kalau warisannya muncul lagi, pasti bisa mengembalikan kejayaan masa lalu. Meski harapannya kecil, tapi kompetisi kali ini kita harus berusaha sepenuh hati, berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kembali peninggalan leluhur. Xiao Bocai, kamu mengeluarkan gelang ini untuk memacu pesulap Daxia mengalahkan Sing, kan? Hari ini, aku akan memenuhi keinginanmu. Beberapa hal sudah saatnya muncul kembali. Kalian orang Daxia tidak ada yang pantas mendapatkan gelang ini. Mereka milikku. Mereka adalah milikku. Master Sin, apa maksudmu? Aku selalu mengingat aib para pendahulu. Sejak kecil aku berlatih sulap tanpa henti, tidak pernah lengah sedikit pun. Semua itu untuk menginjak-injak sulap tradisional Daxia ke bawah kakiku. Kini aku nomor 1 di dunia. Tapi aku tidak punya cenderamata yang cocok. Mereka sangat pas. Master Sin, kalau kau ingin mendapatkannya, maka menangkanlah kompetisi ini. Mengambilnya seperti ini tidak sesuai aturan. Daxia masih ada yang bisa mengalahkanku? Kalau memang tidak ada, kenapa aku tidak boleh mengambilnya? Sin Ge ini terlalu sombong. Nomor 1 di dunia. Bukankah pantas untuk sombong? Menurutku, sulap tradisional ini pada dasarnya cuma akrobat jalanan, tidak pantas di panggung. Harus dihancurkan oleh sihir. PH. Kalian yang baru belajar setengah jalan cuma pantas belajar sihir, karena sulap tradisional kalian saja tidak mengerti. Buat apa bicara besar? Kalau berani, kalahkan Master Sin. Ambil kembali peninggalan leluhurmu.
Ende. Betul, bodoh yang bahkan peninggalan leluhurnya sendiri saja tidak bisa jaga. Beresiko apa kau di sini? Bicara seenaknya. Kau. Sulap tradisional bukan hanya warisan, tapi juga kekayaan nasional. Kalau Shin-ge mengambil peninggalan leluhur, itu akan menjadi aib Daxia. Jadi kali ini, kita harus mengambil kembali peninggalan leluhur. Tenang saja, barang-barang Daxia tidak akan bisa mereka bawa. Master Shin, harap kendalikan diri. PH, baiklah. Kalau begitu ikuti aturanmu, kau yang terkuat di Daxia sekarang, ayo kau lawan aku. Ini adalah Asosiasi Sulap Daxia yang menyelenggarakan Piala Lingsing, kompetisi sulap global tempat kompetisi. Master Shin, kalau kau mau bertanding, ikuti aturannya. Tidak boleh. Aku sudah tidak sabar ingin mendapatkan 2 buah gelang itu. Aku menantang Asosiasi Sulap Daxia kalian. Kenapa? Kalian takut? Banyak pengecut? Linsing sudah mati, kalian semua sampah. Terutama kau, sok bilang diri penerus Linsing. Tapi hasilnya, bahkan tantanganku saja tidak berani terima, jadi penerusnya, kau tidak layak. Yang mulia ketua, meski dia nomor 1 di dunia, tapi Anda adalah penerus leluhur keluarga Lin kami, penerus, dan juga ketua. Tidak mungkin kita biarkan dia martabat, Daxia kita diinjak-injak. Benar, di wilayah Daxia, berani menantang kewibawaan Daxia kita. Memangnya Daxia kita tidak ada orang? Kenapa? Sekarang seluruh dunia memperhatikanmu? Kalau kau tidak berani menerima tantangan, itu sendiri artinya kalah. Keterlaluan. Sungguh ingin langsung maju merobek mulutnya. Diam, ini tempat untuk bicara sembarangan? Asing, kalau kau yang menghadapinya, ada keyakinan? Asing masih anak-anak. Mana mungkin bisa melawan Sing? Iya juga. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Tapi aku sungguh tidak rela. PH? Kalau tidak berani bertanding, minggir. Baik, kompetisi ini, ku terima. Baik, jika kalian kalah, harus mengakui kepada seluruh dunia, bahwa trik kuno Daxiamu, tidak sebaik sulap negara, Tianzuku. Selain itu peninggalan leluhur keluarga Lin akan menjadi trofiku. Aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa trik kuno Daxia adalah sampah. Lalu jika kamu kalah, aku akan mengumumkan kepada seluruh dunia, bahwa sulap negara Tianzuku, tidak sebaik trik kuno Daxia. Aku juga akan di depan tablet Linsing bersujud. Bersujud dan berkabung. Baik, aku harap kamu menepati janjimu. Jika dulu aku bisa meninggalkan warisan, maka tidak akan ada perselisihan hari ini. Tapi nanti, kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Untuk keadilan dan kejujuran, kami akan memulai pemungutan suara global. Kedua pihak masing-masing akan melakukan pertunjukan sekali. Yang mendapatkan suara terbanyak adalah pemenangnya. Kamu adalah satu-satunya murid Linsing. Harap jangan mengecewakanku. Shin-ge, aku tidak akan membiarkan peninggalanmu terbuang ke luar negeri. Apalagi, membiarkan orang asing menginjak-injak harga diri Daxia kita. Kedua pihak akan melalui suite untuk mendapatkan hak prioritas. Tidak perlu. Aku suka dengan Daxiamu, yang menghormati yang tua, dan menyayangi yang muda. Biarkan dia yang duluan. Xiao Bocai, lakukan yang terbaik saja. Jangan terlalu terbebani. Wah, ini, dia mau ngapain sih? Mau main opera? Trik kuno emang gak ada masa depan. Sudah kehabisan akal, sampai belajar opera. Kalian begitu mengagungkan sulap asing, kenapa nggak mengakui orang asing sebagai bapak? Kau berani menghinaku? Nggak tertarik. Cuma mau kasih tahu, budaya Daxia kita luas dan lengkap. Sulap juga sama. 8,
langkah naga langit. Ini 8 langkah naga langit. Astaga, ternyata 8 langkah naga langit. Ya ampun, 8 langkah naga langit ternyata nyata. 8 langkah naga langit. Luar biasa. Nggak sabar nih. Apa itu 8 langkah naga langit? 8 langkah naga langit adalah langkah unik yang diciptakan leluhur. 8 langkah mendarat, naga langit muncul. Tapi di dalamnya ada 64 variasi, artinya, nggak ada yang tahu naga langit terakhir itu apa. Berarti kita pasti menang dong. Ketua bisa melakukan trik ini, pasti menang. Bagus. Udah lama pengen mukulin si brengsek itu, sekarang lihat dia masih bisa sombong apa enggak. Wah, benar-benar 8 langkah naga surgawi. Ini dia 8 langkah naga surgawi. Ini luar biasa sekali. Ini trik apa sih? Kenapa aku belum pernah dengar? Barusan sekejap mata. Aku kayaknya beneran lihat naga. Mungkinkah ini adalah trik kuno Daxia kita? Kalian yang belajar sulap ini sama sekali nggak paham pesona trik. Sulap cuma pakai alat bantu untuk menipu penonton aja. Tapi trik bisa mengubah yang biasa, jadi luar biasa. 8 langkah naga surgawi memang hebat. Kalau kamu bisa latihan sampai jenis ke-30 atau lebih. Bukan cuma aku, di seluruh dunia, nggak ada yang bisa mengalahkanmu. Sayangnya, kamu cuma latihan sampai jenis ke-9, kamu sama sekali nggak paham trik Daxia. Aku bilang, akan membuat seluruh bumi tertutup hijau. Membuat seluruh bumi jadi hijau masa sih bisa? Ini kan ubin lantai. Jangan-jangan dia mau membuat rumput tumbuh di ubin lantai. Semua tertutup hijau. Ubin lantai tumbuh rumput, mana mungkin, beneran jadi hijau. Sing mana bisa saingan ketua, gimana caranya bisa berubah? Hebat beneran bikin ubin lantai tumbuh rumput. 8 langkah naga surgawi. Meski aku belum selesai mempelajarinya, tapi untuk mengalahkanmu, sudah cukup. Hanya dengan warisan yang tidak lengkap bisa sampai sejauh ini, membuktikan usaha yang kamu lakukan di belakang layar, tapi kalau mau kalahkan aku, kamu masih jauh. Apa maksudnya? Menghadapi ketua yang mulia, sulap tingkat tinggi seperti ini, jangan-jangan dia masih mau menang? Anqiang, warisan sulap India sudah sangat lama, punya beberapa sulap rahasia, bukan tidak mungkin. Lalu gimana dong? Pusaka leluhur keluarga kita, pasti tidak boleh diambil orang asing pergi. Dia tidak akan bisa membawanya pergi. Awalnya kukira kau punya kemampuan ini, tapi kau sangat mengecewakanku. Dengan kemampuan sepertimu, sama sekali tidak pantas jadi murid Lin Xing, sulap kuno Tiongkok kalian, hanya pantas diinjak-injak. Bagaimana mungkin? Sulap ketua yang mulia begitu cepat dibongkar. Jangan-jangan pusaka leluhur benar-benar akan dibawa ke luar negeri. Tidak, dia belum mempertunjukkan sulapnya, dan kemenangan ditentukan oleh voting, sebelum hasilnya keluar. Kita masih punya kesempatan. Sekarang gelang Lin Xing ini milikku. Apa maksudmu? Tiongkok tidak terima kalah, ya? Master Xing, menurut aturan kontes, Anda harus mempertunjukkan sulap dulu. Orang yang dapat suara terbanyak, baru bisa dapat pusaka Master Lin. Kalian masih belum menyerah, ya? Baik, aku akan penuhi keinginan kalian. Sekalian biar kalian para katak dalam tempurung ini, bisa menyaksikan keajaiban sihir. Bayam kecil kalah. Ada apa ini? Gerakan di dalam cermin kenapa berbeda ya? Iya, seperti ada 2 orang yang sedang menari. Jangan-jangan dia mau mengeluarkan seseorang dari dalam cermin? Di depan mata semua orang, sama sekali tidak mungkin ada kecurangan. Benar-benar hebat sekali.
Ada apa ini? Sudah selesai? Kupikir akan ada sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata cuma segini, kamu kalah. Cepat turun dari sana. Kalah? Aku tidak pernah kalah. Barang murahan kayak gini, bahkan kulit ari dari trik kuno Tiongkok aja, nggak bisa nandingin, mau menang pakai apa lu? Kalau ginian aja bisa menang, aku cuma bisa bilang, kalian orang asing ini, nggak ada semangat kompetisi sama sekali. Sekelompok katak dalam sumur kalian, sama sekali nggak ngerti sulap. Kali ini aku nggak izinin kamu pergi. Tapi kita berdua, bukan orang dari dunia yang sama, ditakdirkan nggak ada hasilnya. Kamu nggak bisa ke dunia aku. Aku yang ke duniamu nemenin kamu. Beneran bisa munculin orang. Kan udah aku bilang, sulapnya Master Sin, masa sesederhana ini? Nggak cuma sulap, barusan Master Sin juga nampilin ke kita, sebuah drama panggung. Nggak nyangka, kemampuan orang ini, ternyata kuat banget, kita mungkin bakal kalah nih. Nggak boleh, harus cari cara lindungin gelang leluhur. Kak Nan. Gimana kalau? Kak Nan, bagaimana kalau? Kamu gila ya? Kemari, ini kompetisi sulap dunia. Kalau Sing menang, tapi malah celaka di negeri kita, maka negeri kita akan jadi bahan tertawaan. Kalau begitu, lalu menurutmu gimana? Kak Nan, benar-benar tidak ada cara lain lagi? Sekarang ahli sulap terkuat di negeri kita adalah ketua. Kalau dia saja kalah, aku juga tidak tahu siapa lagi yang bisa menang. Kalau bukan karena leluhur kita berkorban demi bangsa, mana mungkin ada orang yang berani menghina kita seperti ini? Tenang saja, barang milik negeri kita tidak akan pernah bisa dibawa pergi. Bagus, hebat, sungguh luar biasa hebatnya. Kalian bangga apa sih? Orang asing yang menang. Yang dihinakan hanyalah harga diri negeri kita. Seni tidak mengenal batas negara. Kami bertepuk tangan untuk seni, ada masalah? MC, bisa mulai voting. Sekarang, saluran voting dibuka. Banyak sekali suaranya, kita pasti menang. Siapapun yang menang nanti, asal peninggalan leluhur tidak jatuh ke tangan asing, kita masih punya kesempatan untuk mengambilnya kembali. Lihat itu, monyet barat. Inilah daya tarik sulap kuno Dacia. Kamu takkan pernah bisa menyainginya. Pergi sana. Inikah sifat orang Dacia? Negeri Tianzu sudah jadi bahan olok-olokan, dianggap monyet oleh seluruh dunia. Dia hanya menyatakan fakta. Menurutku tidak ada masalah. Sing, kamu kalah. Lebih baik kamu pergi. Dacia tidak menyambutmu. Aku kalah? Buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik, siapa sebenarnya yang kalah? Ini, ada apa ini? Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba tersalib? Tadi kan sudah jelas menang. Jangan-jangan ada kecurangan. Tadi itu cuma data dalam negeri. Data dari luar negeri telat masuk. Fakta membuktikan, sulap kuno Dacia tak tahan satu gebukan.
Tidak akan ada masalah. Tenang saja. Dulu, leluhur keluarga Lin mengalahkan semua orang dari negeri Tianzu. Suasana di tempat itu hening seperti saat ini. Suara keheningan ini sungguh enak didengar. Maaf, aku mengecewakan harapan semua orang. Bocah kecil, kamu tak perlu menyalahkan diri sendiri. Gagal sekali bukan apa-apa. Dasya kami sudah gagal berkali-kali, tapi akhirnya selalu berdiri di depan dunia. Sulap juga begitu. Benar, kami orang Dasya tidak pernah takut gagal. Kami akan mengingat rasa malu hari ini. Ini akan menjadi dorongan untuk maju. Apa yang hilang dari kami hari ini, nantinya, akan kami ambil kembali. Walaupun warisan sulap kuno Dasya muncul kembali, itu cuma barang 100 tahun lalu, sedangkan sulap setelah berkembang 100 tahun ini, sudah jauh berbeda. Diberi waktu 100 tahun lagi, kalian tetap tak akan bisa menyaingi. Orang ini sombong banget ya. Pengin banget gue naik ke atas buat menamparnya. Aku tahu kalian tidak terima. Aku bisa kasih kesempatan, siapapun yang ada di sini, bisa naik untuk menantangku. Asal ada satu orang yang bisa mengalahkanku, Dasya yang menang. Aku hampir lupa. Keluarga terkuat di Dasya belajar dari sulap luar negeri kami. Dengan apa kalian bisa menang dariku? Aku yang maju. Sing. Kamu yakin bisa? Itu kan juara dunia? Iya, Sing. Jangan memaksakan diri. Tenang. Dia mau ngapain? Mau menantang Sing? Itu kan juara dunia, bahkan ketua, bukan lawannya. Kamu? Hah? Dasya sudah kehabisan orang ya? Sampai mengirim anak kecil untuk melawanku? Bahkan kalau belajar sejak dalam kandungan, pasti bukan lawanku. Meskipun dia masih anak-anak, tapi berani maju di saat seperti ini, hanya dengan keberanian ini saja, dia sudah mengalahkan kita semua. Iya. Sekarang lihatnya, kita memang tidak sebanding dengannya. Kak, ayo kita maju. Di Daxia kami, tidak pernah ada anak kecil yang didorong ke depan. Benar. Walaupun Sing adalah idolaku, tapi demi Daxia, kita harus maju. Betul. Xing, tidak perlu seperti ini. Kalian adalah harapan Daxia. Aku percaya suatu hari nanti, kalian bisa memulihkan kejayaan Daxia. Untuk menghadapinya, tidak perlu nunggu nanti. Kamu yakin bisa menang? Bayam kecil, kapan kamu berani meragukanku? Nada bicaranya ini. Ketua, biarkan kami maju, meskipun kami tidak mungkin menang, tapi harus biarkan orang asing tahu, harga diri Daxia tidak boleh diinjak-injak. Benar. Iya, kami, bagaimana bisa bersembunyi di belakang seorang anak? Tidak. Biarkan dia maju. Ketua sedang mikir apa sih? Lanjut bertanding. Kita cuma akan makin memalukan. Sudah lama Daxia tidak mengalami aib seperti hari ini. Ketua, kamu tidak salah bicara, kan? Dia cuma anak kecil, bagaimana mungkin menang? Aku bilang biarkan dia maju. Dasar anak kecil, kamu benar-benar mau adu denganku? Coba katakan, bagaimana caramu mengalahkanku? Baiklah. Karena kamu dengan rendah hati meminta petunjuk, aku akan memberimu pelajaran. Kalau trik sulap tidak dimainkan dengan baik, bisa berakibat fatal loh. Ayo. Wang Yujie, kamu ngapain? Cepat kembali duduk, Mengganggu trik sulap orang seenaknya? Inikah yang disebut semangat profesional seorang master sulap India? Kamu. Sing, jangan lupa, di sini ada Tiongkok. Sing, yang dipukuli. Baik. Aku ingin lihat, trik sulap apa yang bisa kamu lakukan? Pergilah. Kembalilah ke duniamu yang sebenarnya. Lihat, pemandangan di cermin berubah. Ini,
Apa yang terjadi? Itu kan alat sulap Sing. Bagaimana dia bisa menggunakannya? Menggunakan alat sulap orang lain untuk memainkan triknya sendiri. Aku baru pertama kali menyaksikan operasi seperti ini. Sing membuat orang muncul? Jangan-jangan Sing akan membuat orang menghilang? Mana mungkin? Itu kan wanita milik Sing. Masa mau nurut perintah orang lain? Dia mau ngapain sih? Aku kok agak nggak ngerti ya. Wang Yujie, kamu pulang sana. Maaf, ada yang memanggilku. Cepetan, lihat, orangnya hilang. Masuk ke dalam kaca. Beneran masuk ke dalam. Dia menyulap orang itu masuk. Ini nggak mungkin. Itu juga pakai alatnya Sing. Ini kan sama aja mempermalukan Sing. Betul. Hai, memangnya muka si brengsek ini yang mau kupukul? Kalian lihat jelas apa yang terjadi? Kak Sing, apa kamu yang kembali? Ketua, kamu tahu trik ini? Ini ciptaan guruku sendiri. Membalas perbuatan orang dengan cara mereka sendiri. Dulu dengan keahlian ini, dia mengalahkan banyak pesulap. Apa? Masih ada yang bisa melakukan trik Master Lin? Jangan-jangan Master Lin menurunkan ilmunya lewat mimpi? Mana orangnya? Mana orangnya? Kamu menyulapnya kemana? Cepat keluarkan dia. Katakan sesuatu. Kamu hebat sekali. Tinggal panggil dia lagi. Iya, betul. Membuat orang muncul. Itu kan keahlianmu? Kenapa sekarang nggak bisa? Trik sulapmu sendiri dibongkar orang. Lucu juga ya. Cepat, panggil. Aku mau lihat lagi. Kamu? Jangan buru-buru. Ini baru permulaan. Aku tadi cuma membongkar trikmu. Sekarang baru pertunjukanku. Apa? Tadi itu bukan pertunjukan? Itu nggak dianggap pertunjukan. Lalu trik yang kita pelajari itu dianggap apa? Kita sudah menang. Sing, kenapa masih mau tampil? Kalau gagal gimana? Aku percaya Sing. Dia pasti bisa. Iya, aku juga percaya dia. Aku juga percaya. Aku cuma tidak mau ambil risiko. Xiao Bocai, ambilkan aku seutas tali. Tali? Kamu. Yang mau kamu panggil adalah... Betul. Baik. Dia mau tampil apa? Bahkan butuh tali? Dia orang keluarga Lin kalian. Dia mau panggil apa? Kalau kami tahu, aku yang pertama maju hajar muka si brengsek ini. Masa tunggu sampai sekarang? Tunggu. Aku pernah lihat di buku kuno sepertinya lihat yang mirip permainan. Tapi itu terlalu tinggi levelnya. Bahkan 100 tahun lalu, hanya sedikit orang bisa melakukannya. Mungkinkah? Lihat baik-baik. Tidak mungkin. Di zaman sekarang, masih ada orang yang bisa melakukan trik ini? Hari ini Ibu Suri mengadakan pesta persik keabadian. Aku ingin mencicipinya. Berani ikut aku? Enggak. Aku nggak mau. Ya sudah. Kalau begitu, aku minta bidadari untuk mengantarkannya dengan tali. Ibu Suri, aku ingin makan persik keabadian. Wah, bidadari mengantar persik. Ini trik ajaib apa? Luar biasa. Dibandingkan dengan ini, sulap Sing itu apa? Benar-benar itu. Kak Sing, kamu lihat nggak? Trik kuno Xia ini, warisannya terlihat lagi. Bayang kecil, coba. Baik. Kakak, kamu juga coba.
persik tahun ini wangi sekali. Naik ke langit memetik persik. Trik ini bukannya sudah lama hilang? Kamu, bagaimana kamu bisa mempelajarinya? Kenapa? Kamu juga mau belajar? Aku. Ibu Suri bilang dia tertarik dengan teman wanitamu, mau menjadikannya pelayan di sisinya. Tanya kamu setuju atau tidak? Tidak setuju, aku tidak setuju. Baiklah, kesempatan bagus seperti ini kau sia-siakan. Kalau begitu, kau sendiri yang jemput dia. Aku jemput dia? Tidak, aku tidak mau pergi. Wah, tadi kan kau sangat sombong ya? Sekarang kok ini tidak berani? Itu juga tidak berani? Jangan harap kau bisa menipuku. Sihir kuno Daxiamu, mengirim orang ke atas lalu hilang. Baiklah, kalau begitu aku minta Wakmu mengantarnya turun untukmu. Kamu bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Kenapa aku ada di sini? Kenapa bajuku diganti? Aku kalah. Menang. Kita menang. Iya, kita memang menang, tapi kita akhirnya berhasil mengambil kembali peninggalan leluhur. Aduh, sihir ini benar-benar sangat menakjubkan. Aku sudah putuskan. Mulai sekarang, aku juga mau belajar sihir. Aku juga mau jadi master sihir. Benar, aku juga mau berdiri di panggung internasional ke seluruh dunia, memperlihatkan warisan budaya Daxia kita. Halo, kalian bisa mengangkatku sebagai guru. Aku pasti akan mengajar kalian dengan baik. Kalau kau bisa mengajarku mengambil buah persik dari langit, mengangkatmu sebagai guru bisa saja. Paling tidak kau tahu diri. Walaupun trik sulapmu sangat mendalam, tapi sulap Daxia warisannya terputus. Hanya dengan 2 jurus ini, masih belum bisa menjadi master. Bakatmu yang setinggi ini, kalau tidak ada bimbingan guru terkenal, sungguh sayang sekali. Kau bisa memilih untuk berguru pada Sing. Bagus. Aku bisa mengajarkan semua sulap mendalam dari India kepadamu, membuatmu menjadi juara 1 dunia berikutnya. Lalu, sebagai gantinya, aku akan mengajarkan 2 set trik sulap itu kepadamu. Tidak perlu. Asalkan kau keluar dari Daxia, menjadi orang dari negaraku India, sudah cukup. Kau tidak pantas. India lebih tidak pantas. Kau bilang tadi warisan Daxia kami terputus. Sedangkan sulap India kalian, setelah berkembang selama 100 tahun, sudah lama melampaui. Tapi sekarang aku beritahu kalian, jangan bilang 100 tahun, diberi 500 tahun lagi, kalian tetap tidak mungkin melampaui sulap kuno Daxia. Ya, kau monyet asing ini, pelan-pelan saja belajarnya. Sepanjang hidupmu, jangan harap bisa angkat kepala lagi untuk jadi manusia. Kau. Aku memang kalah. Tapi suatu hari nanti, aku akan kembali menginjak tanah Daxia, menginjak-injak sulap kalian di bawah kakiku. Hari itu tidak akan pernah datang, karena sebentar lagi Daxia akan memiliki sulapuan yang tak terhitung jumlahnya yang pergi ke India, membuat sulap kalian menjadi sampah yang tidak layak ditunjukkan. Betul. Kalian tunggu saja untuk dihancurkan. Nanti, di tempat kejadian pasti juga akan sangat sepi. Sulap Daxia warisannya terputus. Hanya dengan 2 trik sulap ini kalian masih belum bisa. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kita pergi. Tunggu dulu. Bagus. Orang bijak tahu kapan harus menyesuaikan diri, hanya dengan bergabung dengan Tianzu, barulah pilihan yang paling tepat. Kamu terlalu banyak mikir. Aku cuma mengingatkanmu, masih ada satu hal yang belum kamu lakukan. Betul. Kamu kan bilang, kalau kalah, akan bersujud di depan altar leluhur kami dan berkabung. Kenapa? Jangan-jangan mau ingkar janji? Master Sing, ini kan di depan kamera seluruh dunia. Aku rasa kamu tidak akan mengingkarinya kan? Karena sudah berjanji, pasti tidak akan kuingkari. Beberapa hari ini, aku akan tinggal di Daxia. Kalian siapkan saja, hubungi aku kapan saja. Ah Sing, kita menang. Kamu hebat sekali.
Ah Sing, kali ini berkat kamu, kami baru bisa mengambil kembali pusaka leluhur. Bukan cuma pusaka leluhur keluargamu, tapi juga martabat Daxia. Ah, Sing, terima kasih. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk Daxia. Aduh, kalian ini ngapain sih? Bikin aku jadi malu. Ah, Sing, aku mengundangmu untuk bergabung dengan asosiasi sulap. Asal kamu setuju, posisiku bisa jadi milikmu. Ngomong-ngomong soal asosiasi sulap, itu didirikan oleh leluhur keluargamu. Cuma, dulu namanya asosiasi trik, lalu terpaksa diganti. Kalau gitu, kembalikan saja namanya. Mulai sekarang, seluruh industri akan berpusat pada Daxia kita. Kalau begitu, kamu setuju? Aku tidak tertarik dengan hal ini. Asing. Bergabung dengan asosiasi sulap adalah impian bukan? Sekarang seharusnya disebut asosiasi trik, adalah impian semua pesulap, terutama menjadi ketuanya. Itu akan membawa manfaat tak terhingga bagi keluarga kami, Lin, Anqiang. Asing. Sebenarnya, keluarga tidak akan memaksamu melakukan apapun. Tapi soal yang satu ini, kamu harus pertimbangkan dengan matang. Karena ini sangat penting bagi perkembangan pribadimu. Betul. Asosiasi sulap memiliki banyak trik yang ditinggalkan oleh leluhur keluargamu. Asalkan kamu setuju, semuanya akan dibuka untukmu. Maaf, Asing. kenapa? Kamu juga mau membujukku? Kakak ada urusan yang perlu dibicarakan denganmu. Ikut kakak sebentar. Kakak, aku menang. Kamu tidak senang? Kamu mewakili Daxia dan menang, tentu saja aku senang. Tapi, adikku sejak kecil sakit-sakitan. Meski dia suka trik sulap, tapi trik paling dasar pun tidak bisa dia lakukan. Tapi sejak kamu nyaris meninggal waktu itu, kamu seperti jadi orang lain. Tidak hanya triknya jadi luar biasa, penyakitmu juga sembuh total. Aku juga tidak tahu berapa lama bisa tinggal di tubuh ini. Awalnya, aku memang sangat senang. Tapi semakin dipikir, semakin tidak beres. Cara bicara dan bertindakmu sama sekali seperti orang dewasa. Tidak seperti anak kecil sama sekali. Jadi, kuharap kamu tidak membohongiku. Kamu, benarkah adikku? Aku bukan Asing. Kakak hanya punya kamu satu-satunya keluarga dekat. Aku harap kamu tidak membohongiku. Xiaolin Xing sudah meninggal. Lebih baik. Tentu saja aku adikmu. Kamu juga satu-satunya keluarga dekatku. Asing bagus sekali. Maaf kak, aku menipumu. Aku bukan Asing yang dulu kamu kenal. Anak yang sakit-sakitan itu. Tapi aku yakin kamu satu-satunya keluarga dekatku, kak. Sulapku diajarkan leluhur dalam mimpiku, dan dia juga menyembuhkan penyakitku. Mulai sekarang, aku tidak perlu kamu lindungi lagi. Gantian aku yang melindungimu. Baik, Asing. Mulai sekarang, kamu yang melindungi kakak. Baik. Kalau gitu, kita pulang. Bagus sekali. Asing mengalahkan Sing. Tidak hanya mempertahankan gelar juara, juga mengambil kembali peninggalan leluhur, bahkan mempertahankan martabat Daxia. Kedepannya, keluarga Lin kemungkinan besar akan mengembalikan kejayaan leluhur di tangannya. Iya, ayah. Sejak leluhur kita, keluarga kita belum pernah meraih kehormatan seperti ini. Kedepannya, lihat siapa yang berani meremehkan keluarga kita. Sayangnya, Xing tidak mau bergabung dengan asosiasi sulap. Kalau tidak, keluarga kita akan jadi keluarga nomor 1 di Daxia. Xing masih kecil. Memang tidak seharusnya memikul beban sebanyak itu. Kedepannya, kalian tidak boleh memaksanya melakukan apapun. Ya. Ayah, kami pulang. Hei. Pahlawan besar keluarga kita sudah pulang. Cepat-cepat, kita sambut. Kakek, kalian lihat? Kita sudah mengalahkan Sing, menjadi nomor 1 di dunia. Kakek, ini adalah gelang leluhur kita. Bagus. Bagus sekali.
Bagaimana dengan Jingjing dan Ahsing? Kenapa tidak pulang bersama kalian? Iya, bagaimana bisa kalian meninggalkan mereka di luar? Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Ada apa ini? Begini, kakek. Jingjing bilang ada urusan yang perlu dibicarakan dengan Ahsing. Mereka menyuruh kami pulang dulu. Keamanan mereka ditanggung oleh asosiasi. Tidak masalah? Ayah, jangan-jangan Jingjing masih menyimpan dendam pada kita dan tidak berniat pulang. Bukan tidak mungkin. Loh, dulu mereka butuh perlindungan keluarga, tapi sekarang mereka sendiri lebih kuat daripada keluarga. Jangan bicara sembarangan. Keluarga Lin kita selalu merupakan satu kesatuan. Tapi, ayah. Tapi kita juga harus bersiap untuk kedua kemungkinan. Kalau mereka benar-benar punya niat seperti itu. Apapun yang harus dikorbankan, kita harus bawa mereka pulang. Baik. Asalkan kakak beradik itu bahagia, meski harus berlutut, aku rela. Betul. Aku sendiri yang akan pergi untuk meminta maaf pada mereka. Kalian mau minta maaf pada siapa? Ahsing, kamu pulang. Bagus sekali. Kakek berterima kasih padamu. Kamu telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga. Betul, bukan hanya untuk keluarga Lin, tapi juga untuk Dasya. Iya. Ahsing, kedepannya kalau ada kebutuhan apapun, bilang saja pada paman ketiga, paman pasti akan berusaha memenuhinya. Sebenarnya ada satu hal yang ingin kubicarakan dengan kalian. Baik, katakanlah. Apapun itu, paman akan setuju. Benar, kami semua mendukungmu. Ahsing, apa yang ingin kamu katakan? Aku telah mendapatkan semua warisan dari leluhur kita. Apa? Bukankah itu berarti keluarga Lin kita akan kembali ke masa kejayaan zaman leluhur, menjadi keluarga pesulap nomor 1 di Dasya, bahkan di seluruh dunia? Hebat. Memang kakakku yang punya visi, memberimu nama yang sama dengan leluhur kita. Dan hasilnya, kamu benar-benar mendapatkan warisan leluhur. Ahsing, ini hal yang baik. Tenang saja, keluarga tidak akan memaksamu menyerahkannya. Kamu bebas mengajarkannya pada siapapun. Kami tidak akan ikut campur. Benarkah? Tentu saja benar. Kami tidak akan memaksamu melakukan hal apapun. Kalau begitu, sekarang aku akan menghubungi Xiao Bochai agar dia membuka semua ilmu sulapnya. Semua orang Dasya bisa mempelajarinya. Apa? Membukanya untuk semua orang? Iya. Kalau begitu, keluarga Lin kita bukankah tidak punya keunggulan lagi? Iya, benar. Sekarang sih masih baik-baik saja, tapi nanti setelah beberapa ratus tahun lagi, siapa yang akan ingat segala yang telah keluarga Lin lakukan untuk semua orang? Aduh, ayah. Cepat nasihati Ahsing. Keluarga Lin kita sudah tertindas selama bertahun-tahun, baru saja ada kesempatan untuk bangkit. Jangan sampai dilepaskan begitu saja. Tadi kalian bilang akan mendukungku sepenuhnya. Sekarang mau mengingkari janji? Mau mundur sekarang? Ini. Jangan pada lihat aku. Ini urusan. Gak ada hubungannya denganku. Tapi apapun keputusan yang dibuat Ahsing, aku pasti dukung dia. Ahsing, coba jelaskan pendapatmu. 100 tahun yang lalu, keluarga Lin bisa jadi keluarga pesulap nomor 1 di Daxia. Bukan karena ada warisan sulap, tapi karena leluhur kita sangat kuat. Tapi sekarang, warisan itu sudah jadi senjata perebutan kekuasaan dalam keluarga. Kalau begini terus, keluarga Lin pasti akan hancur berantakan. Aku akan membuka semua rahasia sulap ini. Orang-orang Lin juga bisa mempelajarinya. Bahkan bisa menciptakan sulap mereka sendiri. Lagi pula, Tapi ini. Biarkan Ahsing selesaikan dulu. belajar sulap tingkat tinggi ada syaratnya. Kita kan memang pesulap. Ditambah lagi keturunan leluhur. Keluarga Lin punya keunggulan alami. Masa takut bersaing dengan orang lain? Apa keluarga Lin lebih lemah dari orang lain? Kakek, semuanya. Aku dukung Ahsing. Apa yang kita butuhkan, harus kita usahakan sendiri, bukan mengandalkan warisan leluhur. Aku juga setuju. Tapi, kita harus sepakat dulu, kamu harus ajari aku duluan.
Asal kamu mau belajar, pasti aku ajarin. Iya, betul. Kita masih punya Asing. Dia bisa secepat itu menguasai sulap leluhur. Bakatnya luar biasa sekali. Asal dia mau mengajar, Keluarga Lin gak akan kalah dari siapapun. Asing, Paman Mingcheng, egois dikit, dong. Bisa nggak? Kamu, nggak usah ngajar langsung? Aku juga nggak ada waktu buat ngajar orang lain. Oke, bagus. sudah diputuskan begitu. Kalau gitu, ayo pergi. Sing bilang dia mau berkabung untuk leluhur kita. Baik, kita pergi lihat bersama. Ayo, 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 ayo. Asing, semuanya sudah siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Oke. Hari ini, pesulap nomor 1 dari kerajaan Tianzu, Sing, berpakaian duka, memberikan penghormatan kepada pahlawan Agung Xia, leluhur, keluarga, Lin Xing. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Upacara selesai. Aku sudah menepati janjiku. Dalam 3 tahun, aku akan kembali ke Xia untuk menantangmu. Tidak usah. Aku telah mendapatkan semua warisan leluhur. Aku akan membuka semua rahasia sulap ini kepada publik. Aku percaya, di masa depan, akan ada banyak orang Xia yang menginjakan kaki di tanah Tianzu kalian, untuk menantang kalian. Apa? Kamu mendapatkan warisan leluhur keluarga Lin? Sing, apa yang kamu katakan ini benar? Benar. Kalau tidak percaya, tanya saja mereka. Terima kasih. Seluruh negara Xia akan mengingat semua pengorbanan kalian. Xiao Cai, kerja yang bagus. Kalau dengan ini masih tidak bisa dapat peringkat pertama dunia, bersiaplah untuk dikurung di kamar gelap. Tidak boleh seperti ini. Sulap yang mendalam bagaimana bisa diumumkan ke semua orang? Ini urusan kami, bukan urusanmu. Benar kan, Kak? Benar. Semua yang kamu katakan benar. Ayo.